selamat malam teman-teman. Halo Mbak, Ya, Assalamualaikum. Eh, kita mulai ya pertemuan untuk hari ini. Jadi sebelum eh, masuk ke materi, silakan on cam dulu untuk saya screenshot sebagai bukti pelaksanaan untuk kuliah hari ini. Yuk, silakan bisa on cam dulu teman-teman. Ya, saya screenshot ya. Eh, Silakan tersenyum dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Untuk hari ini. eh, Materinya terkait dengan masih seperti yang kemarin, jadi membahas terkait dengan branding dan juga DKV. Baru nanti pertemuan setelah Lebaran, kita mulai membahas terkait dengan media branding dan juga terkait dengan visual merchandising. Jadi udah mulai masuk ke media-media yang harus kita atau kalian kerjakan, gitu ya. Semoga materi yang minggu lalu masih ingat ya, sudah saya share di grup. Semoga tetap bisa jadi bacaan. Untuk hari ini materinya terkait dengan reminding terkait dengan produk branding. Jadi kalau di teman-teman kelas malam atau kelas eksekutif ya kita nyebutnya itu tidak ada konsentrasi di luar konsentrasi branding. Jadi konsentrasinya cuma branding aja. Tidak ada media rekam dan juga tidak ada ilustrasi. Harapannya supaya teman-teman jauh lebih fokus dalam belajar di Prodi DKV. Oke, eh tentu saja ketika teman-teman masuk ke DKV, memilih kuliah di Prodi DKV, udah paham tuh apa sih DKV kan gitu ya. Jadi eh, ilmu apa yang saya pelajari di DKV atau apa saja yang harus saya pelajari di DKV. Saya rasa teman-teman juga sudah paham dan mengerti. Di sini saya juga sekedar mengingatkan saja. Jadi terkait dengan section pertama atau bahasan pertama terkait dengan DKV. Pada dasarnya sendiri teman-teman, DKV merupakan gabungan dari tiga ilmu atau tiga rumpun ilmu yaitu desain, komunikasi, dan juga mempelajari terkait dengan visual. Ini sudah sempat dibahas juga ketika teman-teman pertama kali masuk ingin mengikuti AMT ya bersama dengan Pak Faldi dan Pak Yogi. Mereka berdua, beliau berdua bercerita terkait apa itu DKV dan sebagainya. Termasuk juga dengan diferensiasi prodi DKV kita dengan prodi DKV yang ada di Kota Malang atau di lainnya. Nah, ini harus teman-teman ingat nih bahwa DKV merupakan gabungan dari tiga ilmu, desain, komunikasi, dan juga visual. Kita coba breakdown satu persatu ya. Yang pertama terkait dengan desain dulu. Desain sendiri teman-teman itu dibagi atau terbagi atau terdiri dari eh, tiga poin, yaitu ada seni, ada teknologi, dan juga ada sains. Ini juga harus kalian pahami ya. Jadi desain sebagai pemecah masalah, itu harus diingat-ingat. Desain sebagai pemecahan masalah. Jadi ketika kalian membuat karya desain, jangan sampai karya desain yang kalian rancang itu malah menambah masalah. Gak tambah ruwet ya, tidak menjadikan problem solving. Sehingga harus kalian ingat bahwa karya desain yang kalian buat nantinya dalam hal ini adalah media branding atau visual merchandising harus bisa memecahkan masalah ya. Dan pemecahan masalah ini terdiri dari tiga poin ini, seni, teknologi, dan juga sains. Seni itu terkait dengan daya tarik emosional dan juga estetika. Maka dari itu di awal teman-teman diajarin terkait dengan nirmana, bagaimana sense of art kalian atau kepekaan kalian itu dilatih. Lalu yang kedua terkait dengan teknologi, yaitu medium dan skalabilitas, di mana teman-teman diajarin terkait penggunaan software, peralatan komputer, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Itu ada di teknologi. Dan terakhir, desain itu menggabungkan sains atau ilmu, atau dalam ini adalah psikologi dan data. Maka dari itu, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa desain itu harus memenuhi kriteria pemenuhan segmen target dan positioning. Ketika teman-teman menentukan segmentasi, baik itu demografis, psikografis, behavior maupun geografis itu adalah data. Teman-teman menentukan target itu juga data. Teman-teman menentukan elemen estetis visual itu juga data. Ya, bagaimana karya kalian bisa mempersuasif seseorang itu juga data dan psikologi. Sehingga ketika itu semua diramu menjadi satu, jadilah sebuah problem solving. Desain, komunikasi, dan visual bukanlah sekedar dekorasi. Jadi tidak hanya sekedar bagus, keren, software terbaru, kamera tercanggih, lensa terbagus atau termahal.
data paling lengkap, tapi gabungan ketiganya merupakan sebuah instrumen problem solving. Jadi perlu diingat teman-teman sekalian bahwa bentar, desain adalah problem solving. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, subkata dari DKV adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu selalu melibatkan eh, poin ini. Ada encoding, lalu juga ada message, dan juga ada decoding. Selalu seperti itu. Ya, kalau saya mengutip dari bukunya Bapak Yongki Savanayong ya, ini bukunya warna merah, mungkin teman-teman bisa ngecek. Di situ dijelaskan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses, ya. Jadi ada proses ya, di mana pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi antara dua pihak. Jadi tidak hanya pengiriman saja, ada penerimaan. Apa yang diterima, apa yang dikirim, pesan yang terjadi antara dua pihak. Jadi harus dua pihak itu, antara penerima pesan dan juga pengirim. Tidak bisa satu pihak. Kalau satu pihak berarti bukan karya desain. Ya, kalau satu pihak mungkin kalau kita berdoa itu kan satu pihak ya. Tuh, jadi komunikasi selalu melibatkan dua pihak. Selain itu juga, komunikasi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua pihak untuk mendapatkan pengertian yang sama mengenai hal yang sama juga. Sekali lagi, dua pihak untuk mendapatkan pengertian yang sama mengenai hal yang sama. Sehingga ketika kalian merancang karya desain, teman-teman, message-nya itu harus nyampe dengan sama juga. Ketika kalian membuat sebuah karya desain, entah itu kemasan, entah itu poster, atau itu merchandise dalam hal ini, kalian ingin menyampaikan pesan dalam sebuah encoding, misalnya brand ini adalah brand yang bergerak di bidang kuliner dengan rasa yang cukup pedas. Itu adalah pesan dari pemilik brand. Kalian menerjemahkan pesan tersebut, kalian membuat encodingnya, membuat message-nya, yang harus ditangkap juga oleh penerima pesan sama juga. Sehingga elemen-elemennya juga harus mengikuti pesan yang sama. Mulai dari pemilihan warna yang harus merah supaya kelihatan pedas, tipografinya yang tegas, tidak boleh tipografi yang lembek seperti Comic Sans. Nggak bisa, karena kalau seperti itu, maka message-nya nggak sama. Pemilik brand dan Anda sebagai seorang desainer ingin menunjukkan bahwa makanan ini adalah makan pedas, sehingga memilih elemen visual yang menggambarkan rasa pedas tersebut. Sehingga kalau itu tidak sampai, kemungkinan teman-teman salah menginterpretasikan pesannya, salah membuat pesannya, sehingga tidak sampai. Lalu juga disampaikan, eh, komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, sikap, pikiran, atau pendapat. Komunikasi sebagai penyambung informasi atau pesan di antara dua orang atau lebih. Dan yang terakhir, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih melalui suatu sistem tanda, simbol, isyarat, perilaku yang sudah lazim. Ya, kita ngomongin semiotika di situ berarti ya. Ada tanda, ada simbol, mungkin juga ada icon, isyarat atau perilaku yang sudah lazim. Jadi harus lazim perilakunya. Kenapa? Karena message-nya itu juga harus sampai. Kalau message-nya menggunakan tanda-tanda yang tidak lazim atau tidak disepakati oleh masyarakat, maka tidak sampai pesannya. Itu adalah terkait dengan komunikasi. Maka dari itu, komunikasi saya sebut sebagai sebuah jembatan antara kreator, kalian ya sebagai seorang desainer, membuat sebuah encoding atau proses menerjemahkan strategi menjadi pesan visual atau verbal. Kalau visual jelas ya, kalau verbal itu mungkin bisa copywriting, jingle, dan sebagainya. Lalu di tengah-tengah ada message, pesan. Isinya apa? Baik itu produk atau kampanye itu sendiri. Lalu setelah message itu disampaikan, diterjemahkan dalam bentuk decoding, yaitu proses audiens menginterpretasi pesan yang kalian buat. Jadi decodingnya itu karya desainnya, lalu ada audiens. Branding yang kuat, teman-teman, itu menghilangkan bias. Jadi nggak boleh ada bias dalam proses decoding. Memastikan pesan yang dikirim sama dengan pesan yang diterima. Itu yang paling penting. Nih, saya ada contoh gambar nih. Eh, kalau seperti ini, siapa yang setuju 4, siapa yang setuju 3? Sorry. Sorry. Saya stop screen dulu. Oke, lihat ya. Oke. Siapa yang setuju bahwa kayunya 3? Atau 4? Atau dua-duanya bener?
Dua-duanya Silakan. salah, Pak. Dua-duanya salah. Menarik Mas View. Kenapa kok salah Mas View? Menarik ini dua-duanya salah ini. Ilusi optik kan ini ya harusnya. Iya, benar ilusi optik. Kenapa kok dianggap salah? Padahal kalau menurut yang kiri itu empat, yang menurut yang kanan itu tiga. Kalau sesuai perspektifnya mereka masing-masing benar. Kalau kita secara Masing-masing benar. matanya matanya kita kan kita lihat ini dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Iya. Saya baru mendapati jawaban dua-duanya salah nih. Biasanya kalau teman-teman ditanyain eh, lebih condong ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ini menarik nih jawabannya. Dua-duanya salah. Yang lainnya mungkin bisa berpendapat selain Mas Vio. Ayo, mari buka puasa kok lemes semua ini. Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya. Kenapa kok bisa dua-duanya bener? Karena tergantung perspektif masing-masing. Iya, tergantung perspektif masing-masing. Ya, oke. Itu kalau kita berbicara sebuah karya seni atau ilusi optik yang disampaikan oleh Mas Vio. Tapi kalau di karya desain nggak boleh seperti itu. Jadi ilusi persepsi itu dianggap sebuah komunikasi yang gagal. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati nanti ketika membuat sebuah karya desain, jangan sampai menyebabkan yang namanya ilusi atau hal yang tidak nyampe di pasar yang bising ya, karena ada banyak sekali media-media branding yang masuk, banyak sekali brand-brand yang bersaing. Audiens melihat apa yang ingin mereka lihat, teman-teman. Tanpa intervensi yang tepat, pesan dari sebuah produk akan terdistorsi, ya, akan bias, memicu kebingungan dan miskomunikasi. Disinilah branding, jadi proses sebuah brand, ya, branding, mengambil peran, memastikan audiens melihat pesan yang tepat. Sehingga nanti teman-teman kalau membuat karya desain apapun, jangan sampai menjadi bias. Ya, karena proses kalian adalah proses untuk mengkomunikasikan segala sesuatu supaya terlihat benar, tidak miskomunikasi, tidak memicu kebingungan, sehingga target audiens bisa memilih produk yang kalian iklankan. Jadi jangan sampai ada ilusi. Ya, kalau di eh, ya ilusi optik itu benar, tapi kalau di eh, ranah di kafe kita menyebutnya ilusi persepsi atau bisa dianggap sebagai kegagalan komunikasi. Tuh, itu terkait dengan di kafe ya. Jadi ada tiga tadi, teman-teman jangan sampai melupakan akar dari di kafe terkait dengan desain, memadukan antara seni, teknologi, dan sains. Lalu kita ngomongin terkait dengan komunikasi, ada proses encoding, message, dan juga decoding. Selalu terjadi dua arah, pesan yang diberikan harus sama, tidak boleh berbeda, melibatkan media-media yang sesuai. Lalu yang terakhir terkait dengan visual. Jangan sampai visual yang kalian bikin menyebabkan miskomunikasi sehingga persepsinya salah. Sehingga kalau persepsinya salah, maka pesannya juga salah. Bahaya tuh kalau kalian bikin sebuah iklan, membuat sebuah media branding, media desain untuk sebuah brand, tapi pesannya salah. Sehingga kemungkinan target audience tidak mendapatkan benefit dan produknya nggak laku di pasaran karena persaingan di pasar itu cukup ketat. Itu ya terkait dengan eh, di cafe di section pertama. Lalu masuk ke section kedua. Kita ngomongin sebuah brand ya. Saya stop share screen dulu. Eh, Menurut teman-teman, apa itu brand? Bebas. Tidak harus Mas Vio lagi yang menjawab, teman-teman yang lain juga bebas untuk menjawab. Dan itu Apa itu identitas, Pak. brand? Identitas. Seperti identitas. Identitas dari apa? Atau dari siapa? Kalau boleh tahu. Identitas dari apa atau dari siapa? Identitas Atau dari mungkin ada jawaban lain? pemilik. Ya, identitas dari pemilik. Identitas Ya, dari silakan, Mbak. pemilik dan ya, identitas dari pemilik dan untuk ditujukan kepada orang-orang gitu. Hmm, oke. Boleh
identitas dari pemilik untuk ditujukan kepada orang-orang. Yang lainnya, silahkan. Tidak perlu takut untuk menjawab. Brand, identitas membedakan suatu produk atau jasa dari pesaingnya. Oke, betul. Satu lagi, supaya pas 3. Ada yang mau menambahkan atau mungkin memberikan pendapat yang lain selain yang disampaikan oleh Mbak Alia dan juga Mas Yazid? Oke, kalau gitu saya anggap sama semua ya. Brand adalah identitas yang membedakan suatu produk dengan jasa dari pesaingnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya membedakan dengan sebuah brand? Dia apa caranya membedakan? Dengan apa membedakannya? Silakan. Dengan nama, tanda, simbol atau yang lainnya, Pak. Oke. Dengan nama, tanda, simbol, dan juga lainnya. Oke. Berarti teman-teman udah paham ya terkait dengan brand. Lalu untuk section kedua ini, Mas Yasin juga menjawab, bisa dari apa yang disajikan atau diberikan kepada klien. Oke. Oke, jadi secara garis besar saya anggap teman-teman sudah paham apa itu brand. Oke, untuk section kedua, saya ingin sedikit membahas terkait dengan brand. Jadi untuk menambah dan mempertajam wawasan kalian terkait dengan brand itu sendiri. Jadi, brand adalah sebuah nama yang mewakili atau representasi produk secara keseluruhan. Baik produk itu sendiri, teman-teman, jasa yang diberikan oleh produk tersebut, perusahaan yang memproduksi, dan hal yang terkait lainnya. Jadi kalau misalnya dengan produk itu sendiri, misalnya Popsoden, dia adalah sebuah brand sendiri ya. Dia mewakili dari brand Pepsodent sendiri atau dari produk Pepsodent sendiri. Lalu jasa yang diberikan, misalnya kayak JNT, JNE, lalu SPX, itu adalah jasa yang diberikan. Brandnya mewakili. Lalu perusahaan yang memproduksi, misalnya kayak Unilever, dia memproduksi beberapa produk dan hal-hal terkait lainnya. Yang perlu teman-teman ingat, produk itu diciptakan di pabrik. Tetapi brand atau nama yang mewakili itu diciptakan di benak konsumen. Ya, jadi orang yang mengingat brand tersebut itu adalah proses yang mewakilinya. Brand melabeli sebuah produk dan sebagai wakil dari sesuatu yang ada di pasaran. Menjadi sebuah penanda bagi sebuah produk sekaligus pembeda dengan produk yang lainnya. Ya, jadi kalau kalian ke store atau ke market gitu, ada berbagai macam sabun kecantikan atau ada berbagai macam jenis minuman di situ. Dipajang dengan bagus, dengan rapi. Ada brand yang melabeli dalam bentuk logo, dalam bentuk stiker dan sebagainya, dalam bentuk kemasan juga. Nah, itu yang menjadi penanda pembeda dari produk-produk yang lainnya yang sejenis. Brand sendiri berfungsi sebagai value indicator, yaitu penggambaran seberapa kokoh nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Ya, kalau brandnya udah kuat, sudah cukup memiliki top of mind di benak masyarakat, maka value indikatornya juga kuat. Tanpa kita melihat mereknya, hanya melihat bentuk atau warnanya saja, kita udah tahu itu brand apa. Di mata kuliah desain kemasan, saya sempat mencontohkan kepada teman-teman ketika saya harus membeli sebuah kopi sasetan, karena indikator value-nya udah cukup kuat di benak saya, tanpa harus saya melihat atau membaca, hanya melihat ujung dari bungkusnya, saya udah tahu ini adalah kopi biasa yang saya minum. Walaupun ujung-ujungnya salah ya, bukan kopi tersebut. Nanti akan saya tunjukkan contoh. Jadi brand itu menggambarkan nilai yang ditawarkan dan mempunyai peranan penting bagi konsumen dalam menetapkan pilihannya. Ya,
Brand lebih dari sekedar logo, teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar logo aja brand itu. Brand adalah sebuah nama dan simbol yang mewakili produk secara keseluruhan ya. Ya tadi udah saya sampaikan. Dan itu juga brand adalah kompas bagi konsumen, menjadi penanda sekaligus pembeda yang membantu konsumen dalam menetapkan sebuah pilihan. Lalu selain itu, brand yang paling penting adalah menjadi sebuah value indikator, menggambarkan seberapa kokoh nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Kayak minggu lalu saya mencontohkan terkait dengan Apple ya. Karena value indikatornya sudah cukup kuat, ya sudah kokoh nilainya di mata masyarakat, di mata pasar, di mata target audience, dia sudah memiliki nilai yang cukup tinggi, maka orang nggak akan ragu-ragu tuh ketika harus memilih produk antara Apple atau Android misalnya. Tanpa harus membeli ya, ketika head to head disuruh milih mau milih mana. Begitu juga dengan produk-produk yang lainnya yang sudah menjadi terkenal di pasaran. Jadi brand memiliki kontribusi yang sangat penting bagi jalannya sebuah industri apapun bentuknya. Karena oke, ini peranan dari sebuah brand. Yang pertama, brand yang sukses, teman-teman, itu dapat menjadi penghambat munculnya brand baru yang mewakili produk pesaing. Yang kedua, tentu saja, brand yang kuat memiliki peranan menjadi pembeda dengan produk yang lain. Dan yang paling terakhir, ini yang mungkin teman-teman perlu sadari, walaupun tidak menjadi bagian dari teman-teman, brand yang kuat merupakan alat bagi perusahaan untuk mencapai nilai ekonomis. Ya, jadi saya ngomongnya adalah 3 pilar kekuatan brand. Yang pertama adalah menghambat kompetitor, yang kedua menjadi pembeda utama atau diferensiator, dan yang terakhir meningkatkan nilai ekonomis. Itu adalah kekuatan dari sebuah brand. Nah, posisi teman-teman di sini adalah bagaimana membuat itu bisa terjadi dengan yang namanya proses branding, dengan merancang media-media desain. Media desain yang kuat dengan cerita yang bagus akan menghambat kompetitor. Media desain yang bagus, media desain yang kuat akan menjadi pembeda yang mutlak bagi kompetitor yang lainnya yang ada di pasaran. Kalau itu sudah terjadi, maka otomatis nilai ekonomis dari pemilik brand tersebut atau perusahaan akan naik asetnya, akan menjadi kuat. Bahkan bisa dijual ke perusahaan lain. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau teman-teman suka otomotif, ternyata Lamborghini, Ferrari, itu memiliki satu induk perusahaan yang sama. Ya, Nike, Jordan, itu memiliki induk perusahaan yang sama juga. Kalau yang suka badminton, ada Li-Ning, ada apa lagi satunya Li-Ning itu ya. Beberapa lini perusahaan yang seolah-olah dia menjadi kompetitor padahal itu satu brand yang sama, satu induk brand yang sama. Seperti Aqua dan juga Danone itu menjadi satu pesaing di pasaran, padahal itu induknya sama. Mana yang lebih kuat? Oh, ternyata Aqua lebih kuat. Ya, dia menjadi top of mind. Lalu Danone muncul untuk apa? Menjadi backup atau benteng bagi Aqua supaya dia tidak diganggu oleh air mineral yang lainnya. Itu adalah proses nilai ekonomis. Ya. Nah, bagaimana pesan atau message dikemas agar proses decoding oleh audiens sesuai dengan harapan? Yang pertama, bisa menggunakan brand story. Menggunakan cerita untuk membangun koneksi emosional. Nah, ini biasanya digunakan oleh beberapa iklan-iklan dalam bentuk video iklan gitu ya, yang ada di Thailand atau di Asia Timur menggunakan brand story. Lalu ada yang namanya brand voice. Menentukan nada bicara brand dalam setiap platform pemasaran. Apapun yang ingin atau media apapun, platform apapun yang ingin dijadikan bahan untuk mengiklankan sebuah brand itu harus sama nadanya, nggak boleh berbeda. Contohnya apa? Contohnya yang terbaru ada iklannya XL. Cukup menarik iklannya. Ketika saya lihat di televisi, jadi iklan komersial di televisi tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak kata-kata, hanya ada orang perempuan dia jalan di tengah hutan, lalu dia berhenti di sebuah rumah. Dia tidur, lalu di sebelahnya ada handphone, di situ ada telepon dari kantor, tapi tidak diangkat. Tiba-tiba di scene selanjutnya dia buka laptop karena di desa tidak ada internet, dia tethering dengan handphonenya, ternyata handphonenya menggunakan XL, lalu dia mengirim sebuah message dan itu ditangkap di layar video. Kelihatan banget itu message-nya cepat banget. Apa indikasinya? Indikasinya adalah XL tanpa batas, dimanapun bisa. Nah,
Ketika campaign itu masuk dalam sebuah video, maka ketika itu dibuat di media di luar video, harus sama. Ceritanya harus sama, bahwa Excel itu bisa dipakai di mana saja. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan tagline yang ingin dibangun. Kayak Aqua. Eh, menurut teman-teman, Aqua itu brand voice-nya ada di mana? Kalau Le Mineral kan ada manis-manisnya. Kalau Aqua, udah menjadi top of mind loh Aqua itu. Silakan. Dari jinglenya mungkin Pak, Kenapa, dari Mas Vio? jinglenya. Oke. Yang lainnya mungkin selain Mas Vio, masa dari tadi Mas Vio aja nih. Ya, dari Selain, pegunungan asli itu bukan? nggak tahu gimana. Apa menjadi tagline-nya Aqua? Yang Tagline-nya Aqua apa? 100% murni itu, Pak. Iya, 100% murni. Jadi tagline-nya Aqua tuh 100% murni. Sehingga kalau kita ngomongin brand voice-nya, ya harus ke sana semua. Brand voice Aqua harus menunjukkan 100% murni. Kalau di video enak, tinggal diomongkan saja. Tapi kalau di iklan-iklan yang lainnya, harus pakai apa? Itu harus dipikirin, sehingga brand voice-nya harus sama semua. Sehingga itu mempengaruhi namanya proses encoding-nya. Proses bagaimana teman-teman sebagai seorang desainer menerjemahkan brand voice dalam media desain. Menyisipkan nilai-nilai brand ke dalam cerita dan suara yang konsisten sebelum sampai ke konsumen. Harus podo kabeh. Mau ada 10 iklan dalam bentuk media yang berbeda-beda, semuanya harus sama. Voice-nya harus sama, ceritanya harus sama, nggak boleh berbeda, walaupun dikemas dengan yang berbeda. Pengemasan berbeda itu tidak masalah, tetapi harus tetap menunjukkan 100% murni. Mungkin kalau di video enak ya, ada gambar air, terus tersaring, terfilter oleh bebatuan. Itu udah menunjukkan 100% murni. Nah, kalau dibuat iklannya dalam bentuk kemasan, gimana tuh caranya? Kan nggak bisa menyusupkan audio visual. Maka sama Aqua dibuatlah background gunung untuk menyimbolkan voice 100% murni tersebut. Termasuk juga dengan pemilihan warna-warna yang mengindikasikan kemurnian seperti warna biru, warna hijau yang melekat dengan voice-nya tadi. Sehingga itu harus jangan sampai tidak nyampe itu. Semuanya harus konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Konsisten dan strateginya harus sama. Ya, jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Strateginya sama itu. 100% murni. Jadi ada identitinya, ada story-nya, ada misinya. Semuanya sama semua. Brand voice-nya juga harus sama. Antara story, voice, dan marketingnya harus sama. Encoding-nya harus sama. Sehingga nanti ketika encoding itu diterjemahkan dalam sebuah voice, maka decoding-nya juga harus sama juga. Nah, itu terkait dengan brand. eh Sebelumnya, oke, sebentar. Saya lihat chat. Oke, jadi hampir sama seperti Marjan. Ya, untuk message-nya di tiap Ramadan. Ya, hampir sama seperti Marjan. Sehingga itu sudah menjadi metode Mia tuh. Menjadi ciri khas. Ciri khasnya kayak gimana? Kalau kita belum puasa ya, belum puasa gitu, mau masuk bulan Ramadan, masih perdebatan kapan awal Ramadan, sudah ada iklan Marjan di televisi. Nah, itu sudah indikasi tuh, lagi dekat Ramadan nih. Dengan berbagai macam iklannya, dan sekarang iklannya udah merambah ke AI ya, sudah ke AI, sudah tidak seperti dulu lagi. Ceritanya juga sudah mulai ngambang ya, sudah mulai tidak masuk akal, sudah menjual teknologinya tanpa mengindahkan pesan yang cukup bisa diingat seperti yang dulu-dulu. Eh, Ya itu voice-nya seperti itu. Bahwa kalau kita melihat Marjan berarti kita sudah mendekati bulan Ramadan. Udah pasti itu. Tuh. Ya. eh itu untuk materinya. Jadi ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin mungkin untuk malam ini ya. Untuk malam ini tidak bisa sampai cukup panjang ya teman-teman.
Jadi akan kita perpanjang nanti setelah Lebaran karena ada satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi yang penting kita bisa ketemu hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan sebelum saya ngasih contoh. Saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Maharani. Tadi kan sempat dibilang nih, kayak tagline-nya tadi itu harus diulang terus untuk semua. Sejauh ini kan yang saya tangkap pengaplikasiannya itu di dalam iklan. Nah, gimana kalau dengan konten di sosial media? Kalau misalnya dengan tagline yang sama kan kita jadi agak susah nih untuk berkreasi. Kira-kira seperti apa? Atau memang tetap harus pakai tagline yang sama kayak short reels atau konten-konten pendek gitu? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Pertanyaan cukup bagus, ya, cukup bagus. Bagaimana kalau menghadapi situasi saat ini di mana media sosial itu atau platform digital menjadi salah satu area bermain yang cukup masif ya dibandingkan media-media cetak. Kalau di short video, terus gimana, Pak? Apakah menggunakan voice yang sama? Ya, logikanya harus seperti itu. Harus seperti itu. Walaupun dibatasin oleh durasi, walaupun dibatasin oleh waktu, dibatasin oleh apapun itu ya. Kalau mungkin di televisi bisa panjang, di YouTube bisa panjang, tapi kalau di short gimana? Apakah harus bisa sepanjang itu? Atau mungkin bisa dibentukkan dalam media yang lainnya atau dalam visual yang lainnya? Nah, itu menjadi PR besar bagi teman-teman. Seyogyanya, ya, seharusnya itu semua harus sama brand voice-nya, mau di media apapun. Cuman yang jadi pembeda adalah akhirnya ke kuantitas sama kualitasnya. Kalau misalnya iklan tersebut dibuat secara benar di media-media konvensional, misalnya di iklan televisi itu 30 detik itu bisa memasukkan semua voice-nya. Tapi kalau udah masuk ke media-media digital terbarukan dengan short-short waktu yang tidak sampai 30 detik gimana? Akhirnya kuantitasnya yang ditambah. Kalau iklan itu bisa dibuat dalam satu media, sekarang masuk ke dunia digital, akhirnya dipecah menjadi beberapa media. Sehingga akhirnya bersambung tuh, bersambung. Orang dibuat penasaran, ini mau kemana sih arahnya? Dan itu sudah sering terjadi. Kita dipancing oleh iklan-iklan yang hanya bumper saja. Atau kalau istilahnya di video adalah hanging clipnya saja. Kita nunggu ini iklan apa sih? Kok cuman gini aja? Iklan apa sih kok gini aja? Tapi kalau kita udah tahu, oh ternyata iklannya ini toh, pantesan dia bikin seperti ini. Karena secara nggak langsung voice-nya udah menancap di pikiran kita. Yang dulu pernah ada tuh iklannya Honda PCX pertama kali dia keluar. Cuman ada iklan di televisi tuh nggak sampai 5 detik. Beneran nggak sampai 5 detik, cuman siluet Honda PCX yang memang berbeda dari dan motor Matic pada zamannya. Ya, pada zaman tahun 2000-an awal Honda Matic tuh hanya ada Yamaha Nuvo. Gede tuh, gede banget. Lalu muncullah Honda PCX dengan cc yang cukup gede. Kalau zaman saya dulu cc 125 tuh sudah raja jalanan ya. Kalau sekarang kan 125 nggak ada apa-apanya. Sekarang motor paling nggak 150 kan sampai gede. Udah biasa. Dulu Honda hanya membuat siluet dari PCX warna hitam sekelebat aja 5 detik di televisi. Udah selesai. Kita penasaran, kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu iklan apa, kita nggak tahu itu siluet motor apa, kita nggak tahu mereknya apa. Karena Honda tidak menyusupkan merek pada iklan tersebut. Hanya 5 detik. 2 bulan setelah launching baru muncul siluet sesungguhnya. Apa sih voice-nya Honda itu? Brand voice-nya Honda apa? Ada yang tahu nggak brand voice-nya Honda? Satu hati. One Heart mungkin. One Heart, ya. Selain itu, apa? The Power of Dreams. Itu adalah brand voice dari Honda. Jadi orang tuh kebayang-bayang tuh, ini siluet apa sih? Ini siluet apa sih? Sampai ke bawah imajinasi, sampai ke bawah mimpi dan sebagainya. Itu untuk menyiasati rasa penasaran. Dulu seperti itu, menjadi hanging. Mungkin sekarang akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maharani. Bagaimana kalau kita dibatasi oleh tempat, platform, atau durasi? Ya dibuat banyak aja iklannya.
Semakin banyak iklannya, semakin mengganggu, orang semakin ingat, orang semakin tertanam, menjadi brand recall, menjadi recognition brand. Akhirnya apa? Orang terganggu tuh di pikirannya. Walaupun kita tidak menjadi target audiensnya, kita pasti akan terganggu. Kayak iklannya Marjan kan kita terganggu tuh. Walaupun mungkin ya karena saya nggak pernah minum sirup, eh, saya nggak menjadi target audiensnya. Tapi sebagai market saya terganggu. Wah, sate Ramadan deh, ono Marjan. Kan nggak mungkin setelah Ramadan iklan Marjan keluar. Ayo coba kalian ingat-ingat, ada nggak iklan Marjan keluar setelah Ramadan? Nggak ada. Marjan berani mengambil eh, waktu ya di menjelang Ramadan sampai Ramadan full dengan iklan yang cukup, saya rasa cukup mahal ya iklannya Marjan itu ya, sangat-sangat mahal. Tapi dia beriklan cuma setahun sekali, full 1 bulan. Coba nanti ini Ramadan selesai, bulan 4 selesai ya, bulan 4 sudah Syawal, coba Agustus, kalian lihat di televisi, ada nggak iklannya Marjan? Ya, oh no, nggak ada. Iklan Marjan harus seperti itu. Itu ya sedikit jawaban dari saya untuk pertanyaan dari kemarin. Abdullah Yasid. Oke, berarti hook pada short video harus kuat dari story, voice, proses, walau cuma beberapa detik. Iya, harus Mas. Apa contohnya? Contohnya, eh ini lagi musim sepak bola ya. Lagi musim sepak bola nih, Liga Champion. Ada beberapa yang ditayangkan di Moji TV, ada beberapa yang ditayangkan di YouTube. Tadi pagi yang ditayangkan di televisi Real Madrid lawan Manchester City. Yang tidak ditayangkan adalah PSG lawan Chelsea. Nah, kita lihat nih di YouTube nih. Ya, ada pop-up iklan. Yang kalian tonton iklannya atau nunggu di pojokan skip ad-nya. Nah, ya, skip ad-nya kan. Gak ndelok iklannya opo, gak peduli iklannya kayak opo. Ya karena apa? Karena secara hook dia tidak kuat. Sehingga kita nungguin skip ad-nya, bukan menungguin iklannya. Akan sangat jarang sekali iklan di YouTube tuh ditonton sampai habis. Di skip ad. Nah, menangnya di televisi, nggak bisa di skip tuh di televisi. Paling cuma bisa ganti channel aja. Misalnya dari RCTI, waduh, iklan diganti ke Trans, iklan mana? Terus diganti ke Indosiar, iklan lagi sampai semuanya iklan semua. Coba kalian, mungkin teman-teman ya yang masih nonton televisi di rumah, ketika kalian menonton apapun itu, ini boleh dicoba ya, boleh dicoba. Misalnya nonton Trans 7 ada bioskop Trans 7 ya. Lalu ada iklan di Trans 7. Kalian ganti ke Indosiar, itu pasti juga iklan. Kalian ganti ke RCTI, pasti juga iklan. Kalau kalian kembali ke Trans 7 lagi, Indosiar, RCTI langsung kembali ke programnya. Itu rahasia rahasia nakal dari televisi. Kalian lihat tuh. Jadi perangnya di situ. Makanya kenapa kok televisi bisa sampai sukses? Ya karena ada algoritma yang menghitungnya. Pemancar televisi itu menghitung seberapa banyak dia menangkap sinyal di rumah-rumah atau di televisi-televisi di setiap daerah. Itu dihitung tuh. Oh, di Jawa ada sekitar 1.700.000. Nah, itu nanti batinnya dibunuh. Selain juga iklan yang masuk. Bahkan saking ekstrimnya, saking orang tuh benci sama iklan, kalau teman-teman lihat sinetron di RCTI maupun di SCTV, iklan-iklan tuh udah masuk di dalam sinetronnya. Ya, nggak tahu teman-teman masih nonton televisi atau tidak. Kalau saya kadang masih nonton televisi, gitu. Jadi iklan-iklan makanan ringan ya, kayak roti apa, snack apa, itu masuk di dalam ceritanya. eh di tengah-tengah scene ya, orang lagi bertengkar ya, lagi ekspositori menuju klimaks bertengkar, tiba-tiba ganti scene, lalu ada orang masuk di dalam sinetron tersebut tapi bukan tokohnya. Entah itu sebagai penjaga warung, entah itu sebagai pembantu, sebagai sopir, tiba-tiba bawa brand, bawa produk, menceritakan ini produk ini. Itu saking orang harus berpikir kreatif bagaimana iklan itu harus masuk dan bisa dilihat oleh khalayak. Karena semua orang sudah meninggalkan televisi, semua lari ke YouTube. Dan itu sudah diprediksi sama Wisnu Tama, yang dulu mendirikan salah satu pendiri net. Dia sempat ngomong bahwa nanti orang itu sudah tidak melihat eh, tontonan secara konvensional, akan beralih ke dunia digital. Ada cuplikannya, kalian bisa nonton di acaranya Vindes ya, di awal-awal tuh Mas Wisnu Tama sudah sempat ngomong. Dan itu terbukti sampai sekarang. Berapa orang yang nonton televisi? Jarang. Paling cuman ya mungkin
orang tua saya, ya, bapak saya udah umur 60 70-an. Mbah-mbah saya ini nggak mungkin nonton YouTube ya, masih nonton televisi, masih menikmati. Tuh. Nah, tuh di film agak lain juga ada iklan bank di dalam cerita. Iya, Mas, ada tuh disisipkan. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Tuh. Ya, wes, ada pertanyaan lain, teman-teman? Saya akan mencoba sebentar memberikan contoh ya. Hmm, oke, jadi sudah ya. Sudah. Ini contohnya nih. Bagaimana sebuah brand itu bisa menjadi cukup kuat, ya. Ini sudah saya sampaikan dulu waktu di mata kuliah desain kemasan. Mungkin Mas Amri, Mas View, Mas Hamdan juga ingat ya. Tapi ini coba saya tampilkan atau saya sajikan dengan materi yang berbeda. Jadi ada sang pelopor dan juga ada sang pengekor, ya. Jadi meminjam. Kita sudah tahu nih Oreo kuat sekali, yang paling original dengan warna biru, dengan fotografi FNB-nya ada Oreo dan splash-nya dan sebagainya. Elemen visualnya warna biru, biskuit hitam, krim putih. Ya, akar strateginya adalah fondasi strategi dan misi global. Karena Oreo itu dari Amerika dan dia dijual di seluruh dunia. Lalu yang terakhir posisi pasarnya adalah premium brand. Oke, kompetitornya ada dua nih yang saya tangkap. Buatan anak negeri ya. SND banget nih. Ada Goryeo dan juga ada Rodeo. Sangat mirip cara elemen visual, tapi dikatakan identik. Kita nggak bisa membedain. Bahkan kalau di daerah urban ya, bukan yang benar-benar kota, ketika ada hajatan atau tahlilan atau ada ulang tahun anak-anak di daerah urban, dikasihin tuh di goodie bag-nya itu tidak Oreo, tapi antara Goryeo atau Rodeo. Dan kita orang yang paham ngerti, oh itu Oreo, padahal bukan. Ya, jadi posisi pasarnya dia adalah komoditas harga murah. Kompetitor bisa menyalin desain kemasan, tetapi mereka tidak bisa menyalin ekosistem dan persepsi yang telah ditanamkan oleh brand aslinya. Karena Oreo sudah cukup lama, iklannya juga sudah cukup banyak. Bahkan kalau teman-teman atau kalian ingat, Oreo itu memilih tagline atau copywriting yang cukup kuat. Diputar, dijilat, dicelupin. Itu melekat banget itu. Mulai dari zaman saya masih remaja sampai sekarang menjadi plesetan di mana-mana. Oreo itu. Bahkan ketika kita melihat orang tidak memegang Oreo, dia bisa menganalogikan bahwa itu Oreo. Nah, diputar, dijilat, dicelupin, dan sebagainya. Nah, imitatornya atau penirunya tidak bisa membuat itu. Kenapa? Karena Oreo udah menjadi top of mind. Mau dilihat seperti apapun, dia tidak bisa digantikan. Maka dia meminjam elemen visualnya. Ini yang saya ceritakan tadi nih, ya, terkait dengan kapal api dan kopi gajah, special mix. Ya, saya tidak perlu membaca tulisan kapal api. Secara psikologis saya sudah menandai kalau di deretan sasetan minuman ada sebuah kemasan berwarna merah lalu gradasi hitam, itu udah pasti kapal api di benak saya. Walaupun pada kenyataannya ketika saya mengambil, saya salah. Saya mengambil kopi gajah. Kenapa? Karena udah ditiru itu. Udah ditiru. Jadi palet warnanya itu hampir sama. Penempatan logonya juga hampir sama juga. Ya, meskipun ada meniru upaya bahasa visualnya, persepsi kopi tahun nomor satu tetap terkunci pada kapal api, sehingga udah melekat sekali. Berkat brand value yang cukup kokoh, bisa dikatakan bahwa kapal api salah satu pelopor kopi kopi bubuk pertama. Kopi instan lah kita ngatainnya ya. Selama puluhan tahun dan itu tetap konsisten. Visual dapat dibajak, tetapi warisan merek tidak pernah bisa dibajak. Karena di dalam warisan merek itu ada proses yang cukup panjang tuh. Proses membangun brand value yang cukup panjang. Bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, menghabiskan banyak iklan, menghabiskan banyak ide desainer, menghabiskan banyak media yang digunakan, baik itu media audiovisual, media cetak, dan sebagainya. Tapi kopi gajah berhasil tuh menipu orang-orang yang sudah terbiasa melihat kapal api. Tuh. Lalu contohnya ini. Ya, ini hampir sama ini antara krokodil dan lakuste.
Eh, yang satunya dari Perancis, yang satunya dari Hong Kong. Walaupun hampir sama, tapi memiliki apa ya visual yang berbeda karena semuanya sama-sama dilindungin. Jadi Lacoste sudah melindungi visualnya, begitu juga dengan Crocodile. Walaupun hanya berbeda di arah. Kalau Lacoste ke kanan, Crocodile di kiri, Lacoste ada merahnya, Crocodile tidak ada, sebagainya. Tapi kadang orang-orang tidak paham akan menganggap bahwa Lacoste itu Crocodile. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan sampai kalian menjiplak ya. Meniru boleh, amati boleh, modifikasi itu penting, itu wajar. Karena manifestasi visual dari identitas atau logo memiliki nilai hukum. Jadi kasus Lacoste versus Crocodile membuktikan bahwa elemen brand identity rentan terhadap pelanggaran di pasar global. Ya, apalagi kalau itu saya juga pernah menceritakan tuh di masalah ini di mata kuliah desain kemasan terkait dengan eh, sebuah makanan ringan dari Warung Sidoarjo, mereknya adalah Superstar, dia menggunakan logo dari Superman. Ya Superman yang ada di DC itu. Lalu orang DC merasa ini hak cipta saya, digugatlah di pengadilan internasional. Bayangkan, DC sebagai pemilik hak cipta Superman itu kalah dengan perusahaan makanan yang ada di Warung Sidoarjo. Nah, jadi Superman akhirnya menjadi biskuit jadi hak milik dari biskuit yang ada di Warung Sidoarjo. Walaupun pada akhirnya si pemilik perusahaan biskuitnya itu merasa sanksi sosial yang didapatkan setelah dia menang itu cukup berat. Maka Superman dikembalikan ke DC lagi. Ya, jadi mendaftarkan trademark copyright adalah perlindungan absolut dari sebuah value indikator. Atau paling gampang menggunakan HKI. HKI itu mudah dan cepat. Mendaftarkannya tidak terlalu lama, seminggu udah jadi. Tapi kalau ingin lebih kuat lagi dan bisa mengglobal, gunakanlah copyright atau trademark. Itu karena rentan ditiru. Karena kita menurut Plato dan Aristoteles kita tuh makhluk mimikri, makhluk meniru. Kalau menurut Plato kita meniru secara imajiner dalam imajinasi, tapi kalau menurut Aristoteles kita meniru benda fisik. Contohnya apa? Contohnya, ketika teman-teman saya minta untuk bikin logo yang ada buayanya, mau tidak mau secara tidak sadar kalian akan terinfluence dari dua logo ini. Itu adalah proses mimikri yang disampaikan oleh Plato dan juga Aristoteles. Makanya harus ada pembedanya. Kalau dulu zaman saya memang nggak ada ya, tapi setelah saya angkatan jauh lebih muda di SMP dan SMA itu diajarkan terkait dengan amati, tiru, dan modifikasi atau ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, yang paling banyak itu diamati dan ditiru, tapi lupa memodifikasi. Karena itu juga terjadi di mahasiswa DKV angkatan 2021, bimbingan saya pun ketika mahasiswa tersebut harus merancang sebuah logo untuk toko buah, lah kok dilalah yang nguji itu Pak Yogi. Dan Pak Yogi pernah melihat logo yang dibuat oleh mahasiswa tersebut di media sosial. Jadi dia lupa untuk memodifikasi, hanya sekedar meniru, hanya sekedar mengamati dan meniru saja, jiplak plek gitu. Sehingga ketika ujian jadi berantakan. Nah teman-teman ketika membuat karya desain apapun itu, mengamati dulu itu menjadi proses yang penting, karena itu bagian dari penelitian ya, observasi. Meniru juga nggak apa-apa menjadi base-nya atau landasannya, karena kita makhluk peniru. Nggak mungkin kita menciptakan sesuatu dari awal tuh nggak mungkin. Secara sadar atau tidak sadar, kita akan meniru apa yang pernah kita lihat atau pernah kita amati. Walaupun itu sudah setahun yang lalu, walaupun itu sudah kemarin atau kapan, itu pasti akan tersimpan di memori kita. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah jangan lupa untuk memodifikasi. Karena kita juga nggak akan enak kalau karya kita tuh ditiru atau dijiplak oleh orang lain. Pasti nggak enak. Gitu. Jadi itu penting. Nah, sekarang kita ngomongin lensa persepsi. Kalau menurut teman-teman yang ada di Zoom, gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Menurut teman-teman yang ada di Zoom, ini setengah kosong atau setengah penuh? Atau setengah gelas? Bisa dua-duanya nggak Pak? Nggak boleh pilih salah satu, Mas.
Kalau dua-duanya berarti kan saya nggak perlu nanya. Berarti saya contoh aja sangat penuh. Setengah penuh. Oke, bagus. Setengah penuh. Ini setengah dari kelasnya, Pak. Setengah gelasnya. Berarti setengah kosong atau setengah penuh? Ya setengah, Pak. Jadi setengah apa? Ya setengah penuh, setengah penuh. Setengah penuh. Bagus. Yang lainnya? Oke, saya anggap semua setengah penuh ya. Bagus. Kalau memang menganggap setengah penuh. Jadi setengah penuh berarti optimis. Kalau setengah kosong berarti pesimis. Kalian harus optimis tuh. Percaya pada kesempatan yang selalu ada. Kalau pesimis biasanya menganggap semuanya bukan solusi karena fokus pada masalah. Nah, produk dari brand itu hanyalah air. Branding, ya, jadi kegiatan brandnya, kegiatan membuat sebuah brand adalah yang saya menentukan bagaimana audiens memandang air tersebut. Arsitektur branding yang hebat tidak mengubah produk, ia mengubah persepsi audiens terhadap produk tersebut dan menjadikannya tak tergantikan atau menjadikannya top of mind. Jadi kalian tuh diminta untuk mengubah persepsi audiens supaya melihat produk yang kalian iklankan tuh baik, produk yang kalian iklankan tuh hebat, produk yang kalian iklankan tuh menjadi top of mind, menjadi nomor satu, menjadi produk yang tak tertandingi, 100% murni, eh, selalu di depan, atau apapun lah gitu ya. Itu adalah proses yang kalian rancang. Ya, branding bukan sekedar tentang estetika visual, teman-teman. Nggak sekedar bagus, menggunakan software terbaru, menggunakan kamera termahal, menggunakan media cetak yang paling bagus, melainkan sebuah perjalanan problem solving yang menghubungkan strategi dengan persepsi audiens. Brand adalah value indikator, sebuah janji hidup yang menunjukkan seberapa kokoh nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Dengan mengintegrasikan visi, misi, cerita, dan identitas yang konsisten. Itu penting tuh, konsisten. Kata kuncinya konsisten. Kita tidak hanya menciptakan pembeda di pasar, tapi juga membangun sebuah aset yang memberikan nilai ekonomis yang berkelanjutan. Membangun brand tidak hanya untuk dikenal, tapi juga untuk dipercaya. Ya, jadi nanti ketika teman-teman membuat media branding, jangan lupa itu gak hanya sekedar bagusnya tok secara visualnya, menggunakan ilustrasi yang hyperrealis, enggak seperti itu. Kalau segmentasinya anak kecil, nggak butuh dia hyperrealis. Tapi dia butuh janji. Mendapatkan apa? Value apa dari brand yang kalian tahu. Itu yang paling penting. Ya. Oke, saya stop screen dulu. Saya coba lihat pertanyaan yang ada di chat. Sintanya, Pak, menyalin konsep itu ada hak ciptanya bisa dari produk kemasan lain. Contohnya konsep desain smartphone iPhone. Ya, menarik nih. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat jalan-jalan ke sebuah mall, melihat orang menggunakan, maaf ya, iPhone atau handphone dengan kamera belakangnya itu tiga. Nah, tiga gitu ya. Itu kan identik dengan iPhone ya, yang seri Pro. Tetapi setelah saya lihat kok warnanya berbeda ya. Saya cek tuh, saya cek, kok nggak ada di varian warna ini. Apakah saya ketinggalan produk iPhone terbaru atau seperti apa? Ternyata itu bukan iPhone, Realme C53. Ya, C53. Tapi warnanya bagus banget itu. Saya sempat sempat ketipu. Apakah hak ciptanya itu menjadi masalah? Kalau Apple karena dia udah menjadi top of mind tidak menjadi masalah itu, Mas. Sama seperti kopi kapal api dan juga kopi gajah, nggak ada masalah karena ada proses modifikasinya di situ. Ya, jadi tidak harus 100% sama. Ada yang digubah. Ya, kalau di lagu itu ada yang namanya penggubahan, digubah. Entah itu dari bentuk sikunya. Kalau Apple kan dia lebih ke arah eh, Apple tuh rounded ya, rounded. Kalau yang di Realme itu dia siku banget, siku banget. Lalu bentuk bobanya, ukuran milimeternya itu juga berbeda dan sebagainya. Kalau kalian teman-teman pernah bikin GSM kan ada berapa senti berapa sentinya ya, gridnya itu ada.
Nah, mungkin Realme mengambil grade sistemnya berbeda dengan Apple. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kita meniru itu selama tidak persis plek. Walaupun hanya sekedar merubah fontnya saja, Pak, boleh nggak? Nggak masalah. Hanya sekedar merubah layoutnya saja, boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi warnanya sama, nggak apa-apa. Karena setahu saya, hanya ada satu warna yang dipatenkan oleh sebuah brand. Setahu saya ya, yaitu warna hijau Tiffany Co. Udah itu aja. Hijaunya itu hijaunya Tiffany Co. Dan nggak boleh diambil oleh orang lain. Karena udah dihak patenkan, dikepribadikan. Tuh. Tapi kalau merahnya KFC itu masih boleh dipakai. Hitamnya Nike boleh dipakai. Ya. Lalu beberapa warna-warna itu juga sepertinya belum, saya sendiri belum tahu ya, belum ada hak ciptanya kecuali Tiffany Co. Warna hijaunya itu hijau-hijau kebiruan gitu loh, ya, hijau kebiruan. Kalau teman-teman searching di Nike Air Force One Tiffany Co, ya warna hijaunya warna itu tok yang setahu saya yang dipatenkan. Mungkin kalau teman-teman ada informasi terkait dengan warna yang dipatenkan, monggo silahkan. Kalau tipografi pun tuh banyak yang meniru. Vernacular tipografi juga banyak yang niru. Nggak mungkin kan sebuah merek itu, contohnya Nike deh. Nike itu dia sebenarnya fontnya menggunakan Arial. Cuman sama dia dimodifikasi itu. Dibuat lebih tebal daripada Arial yang ada, lalu dibuat lebih miring daripada Arial italic dan sebagainya. Sehingga dia menciptakan nama font sendiri. Base-nya dari Arial. Jadi dia meniru dan juga memodifikasi sesuaikan dengan kebutuhan brandnya. Dan itu nggak apa-apa. Begitu. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Yasid. Saya rasa semua kemasan air mineral itu hampir sama modelnya. Hampir sama semua. Kemasan Tetra Pak pun juga sama. Pertama kali muncul Tetra Pak itu yang dipakai oleh susu, apa yang warnanya coklat itu? Ultra Milk, akhirnya dipakai oleh semua susu. Yang awalnya eh, susu-susu tidak menggunakan model Tetra Pak ya, tapi menggunakan model botol dan juga model bantal. Kalau teman-teman mungkin Mas Hamdan dan juga Mas Vio pernah merasakan minuman yang dari model bantal tuh ya, model bantal. Ada namanya apa? Calpico. Pernah nyoba nggak itu? Minuman buah tuh, yang ketika ditusuk susah banget tuh ya. Nanti dipakai sama fruity, ya. Fruity kalau kita beli di sana sama Sabana kan dapat fruity yang seperti itu. Dulu awalnya susu kan seperti itu. Baru muncul Tetra Pak yang dipakai Ultramilk. Dan itu dipakai oleh susu-susu yang semakin banyak. Dan itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah tuh, selama ada yang membedakan. Teman-teman membuat sebuah media desain, eh, contoh ya, menggunakan kaos itu. Gimana cara bikin kaos dari awal? Kan kaos ya gitu-gitu aja bentuknya. Ya, kan susah itu. Mungkin yang membedakan dari segi layoutnya, dari segi visualnya dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Mungkin dari bahannya, ya, mungkin ada yang cotton combat, ada yang rajutan, ada yang dari semacam-macam lah. Dan itu nggak ada masalah. Tapi selama desain itu pasti berkembang. Desain tuh nggak akan pernah mati. Dan percayalah, desain tuh pasti akan kembali ke akarnya. Itu terbukti di fashion. Kalau fashion dulu ada namanya celana cutbray tahun 70-an, lalu menghilang. Sekarang muncul lagi cutbray, nanti menghilang lagi. Mungkin anak cucu kita nanti akan menggunakan cutbray lagi, dan itu terus-terus tuh, muter tuh. Kayak desain juga gitu. Dulu tipografinya yang tegas-tegas, yang tebel-tebel, kayak model stencil, Bauhaus, gitu ya, tebel-tebel. Lalu tahun 2000-an muncul model-model Monstera, dikembangkan menjadi Helvetica, dikembangkan jadi Futura. Sekarang menghilang lagi. Tulisan tuh sekarang tulisannya yang lebih kayak kaligrafi itu ya. Tulisan miring itu kayak Latin gitu. Mungkin 10 tahun lagi akan kembali ke tulisan dengan font tebal. 20 tahun lagi akan kembali dengan tulisan yang seperti Futura, mungkin dengan nama yang berbeda. Dan itu wajar. Itulah proses desain yang disebut oleh Plato 500 tahun sebelum Masehi, proses mimikri atau peniruan. Seperti itu. Yang penting konsisten. Ketika bikin media desain konsisten. Makanya harus tahu brand identitinya apa, induk brandnya seperti apa. Syukur-syukur kalau kalian dapat GSM-nya, sehingga tahu nomor warnanya, kalian tahu tipografinya, sehingga ketika itu membuat sebuah media desain yang tidak memerlukan GSM, kalian paham. Kalau di mata kuliah sebelumnya, mungkin di bahasa visual identity kan teman-teman diminta untuk bikin GSM-nya tuh. Jadi teman-teman yang menentukan tuh standarnya seperti apa. Tapi kalau di mata kuliah merchandising dan media branding, kan tidak membuat GSM-nya, langsung bikin medianya. Sehingga ketika bikin medianya itu harus tahu tuh standar dari manual grafiknya seperti apa. Itu yang penting.
Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Ada 25 mahasiswa. Saya screenshot lagi ya. Bisa tersenyum sambil on cam. 1, 2, 3. Oke. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pertemuan 3 udah back to normal ya. Jadi teman-teman yang tidak digital silahkan kembali ke kelas. Kita ketemu secara fisik. Teman-teman yang kelas digital ya masih menggunakan Zoom. Jadi Chandra jangan sampai cari Zoom-nya. Ya, langsung kembali ke kelas Chandra. Ya, kita ketemu, kita ngobrol di kelas. Gitu ya, jadi eh, begitu. Pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan tujuan dari media design. Ada beberapa tujuan. Yang jelas ada informasi, promosi, dan juga edukasi. Tapi yang akan saya sampaikan terkait dengan informasi dan edukasi. Lalu setelah itu saya akan bercerita terkait dengan apa saja media branding atau media desain yang bisa kalian gunakan atau kalian pilih untuk merancang tugas mata kuliah ini. Lalu juga akan membahas, kalau menurut saya akan membahas terkait dengan efek semiosis di efek penandaan. Karena media desain yang kalian rancang harus menunjukkan atau memberikan efek semiosis. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjembatani pesan dari pemilik brand atau value dari brand tersebut kepada target audience. Dan itu menggunakan semiotika, peminjaman tanda. Ya, jadi ada simbol, icon, dan juga indeks. Menurut Peirce atau menurut Roland Barthes itu ada denotasi dan juga konotasi. Nanti akan saya ceritakan semua, teman-teman silakan mau menggunakan yang mana bebas. Ya, tidak ada. Saya biasa menggunakan simbol icon sama indeks, Pak. Ya nggak apa-apa. Berarti denotasi dan konotasi sebagai pengayaan saja. Supaya kalian paham bahwa semiotika itu tidak melulu tentang triadik Peirce itu tadi ya, simbol icon dan juga indeks. Ada yang lainnya juga. Begitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Wah, keluarkan kabeh. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada, mohon maaf ya. Ini saya izin untuk mengakhiri lebih awal. Semoga bermanfaat. Nanti seperti biasa, materi yang saya berikan hari ini akan saya share di grup. Silakan dibaca-baca lagi. Jadikan bahan pijakan untuk nanti teman-teman merancang tugas akhir. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, tepatnya di bulan depan. Dalam keadaan sehat semuanya. Sekali lagi, pertemuan ketiga sudah kembali ke normal ya. Kita masuk 6:30 malam. Bagi yang online, silakan menghubungi tim Digital Center untuk mendapatkan link Zoom-nya. Atau biasanya di-share di grup teman-teman kelas digital. Bagi yang kelas MF, silakan kembali ke jalan yang lurus, masuk ke kelas lagi di ruang India. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf saya akhiri lebih awal. Sehat selalu. Semoga puasanya lancar, tinggal sedikit lagi, kurang lebih 9 hari. Semoga ketemu dengan Idul Fitri dan Ramadan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Silakan bisa terima kasih.